Pers Pak, pers. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amir Art guys. Oke guys, hari ini hari Kamis guys, tanggal 27 Maret. Ini review yang kesekian kalinya guys di Bis Fantasi Puncak ya. Sejak tanggal 6 Maret 2025 guys. Artinya sudah masuk ke hari ke 21 guys. Estimasi waktunya itu sekitar 2 minggu guys. Nah, berarti 14 hari guys. Artinya plus 7 hari guys, berarti guys. Jadi 21 hari sampai hari ini guys. Oke, saya mendapatkan info hari ini guys. Itu kedatangan Gubernur Jabar ya. Jadi Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan KDM ya, Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing guys. Nah, ini sepertinya sekarang sudah terlihat guys ya. Ini sudah hadir beliau. Kita bisa lihat ke bawah ya. Ini sudah ditanami semua ya. Jadi hampir rata semuanya guys. Artinya masih ada bangunan yang itu guys, yang apa sih namanya, biang lala ya. Kita review dulu guys. Saya tidak tahu nih apakah Gubernur Jabar sudah ada atau belum nih ya. Oke, kita cek ke bawah. Oke guys, kita bisa cek ya. Ini apa ya namanya tuh, apa sih yang kayak perahu itu guys. Itu sepertinya sudah diangkat ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi sudah hampir semuanya ya diratakan ya. Kemudian dihijaukan kembali dengan menanam beberapa jenis pohon guys. Ya, nanti akan dihutankan kembali dan dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan ya. Wah, luar biasa guys ya. Ternyata setelah botak ya, artinya setelah semua bangunannya diangkat guys, ini kelihatan luas banget ya. Ya pasti ini masuk di akal 21.000, sekian meter persegi guys. Ya, sudah kembali rata dengan tanah.
Nah, kita bisa lihat ya, terjadi pelebaran di atas sana. Luar biasa, guys. Oke ya, inilah Hibis Fantasi Puncak ya. Kondisi terkini ya pada tanggal 27 Maret 2025, guys. Nah, luar biasa ternyata memang area yang digunakan ya 21, sekian meter persegi, guys. Nih bisa lihat nih. Mungkin video-video sebelumnya sudah saya review, guys. Ya. Sudah saya review, sudah saya tampak belakangnya ya. Tuh, sekarang kelihatan gundul ini banget. Nah, ini nanti saya akan review sungai, guys. Nah, pohon-pohonnya yang sebesar ini, guys, banyak banget. Ya, artinya ditebangi ya. Kita bisa lihat yang ada di tengah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang lainnya memang yang gede-gedenya yang lain itu sudah hilang, guys, sudah ditebang. Ya, kita bisa lihat, guys. Oke, guys, ini yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, komen, dan share ya. Terima kasih nih kepada Kang Rian ya, di Dishub atau Dinas Kehutanan dari Sukabumi yang menginformasi kepada saya. Saya langsung meluncur ya. Oke, kita nggak tahu nih saya lewat mana, mau ke tengah. Ini sudah jadi lumpur. Sepertinya lewat sana, guys. Oke, guys, ini ada jembatan yang dibuat. Pak, punten Pak, kalau di Sud yang bisa saya wawancari siapa ya, Pak? Dinas Kehutanan. Yang korlapnya gitu. Pak Rian atau Pak siapa, Iding ya? Kalau Pak Iding ada nggak? Pak Iding. Bapak sendiri ya, Pak? Abi Pak, Babe. Itu di Pasian Terangku Parian tadi. Atau di mana, Pak ya? Sebentar aja, paling 2 menitan lah. Persiapan acara. Pak Dedi ya? Pak, sebentar aja, Pak. Nah, ini saya ketemu lagi dengan Pak Iding atau Kang Iding ya, dari Dishub provinsi ya. Siap. Pak Iding, hari ini ini progresnya apa? Kita melanjutkan penanaman di bekas Hibis ini yang sudah dibersihkan atau di lahan-lahan yang sudah dibersihkan. Kita tanamkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang kurang lebih ini seluas 10 sampai 12 hektar ini. 12 hektar. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menanam lebih dari 10.000 tanaman di sini dan sudah kita geotek semuanya. Jadi ini mungkin untuk yang terakhir, bongkaran terakhir untuk jalan-jalan nanti kita selesaikan bisa di hari ini ataupun mungkin setelah Lebaran kalau bongkaran sudah. Ya, artinya sudah lebih dari 50% tercapai untuk penanaman pohon dari target 23.000 ya, Pak? 23 atau 28.000? Sudah tercapai. Sudah hampir tercapai ya, artinya setengahnya lebih lah. Nah, ini Pak hari ini melibatkan siapa aja nih?
hari ini semua unsur dinas kehutanan hadir dari CDK lain, CDK 4, CDK 1, 2 dan yang lainnya. Jadi kita libatkan untuk penanaman di sini. Oke Pak. Ini Pak, satu lagi Pak. Ini kan area ini artinya kan dikembalikan kepada fungsinya ya sebagai penghijauan lah artinya kan. Fungsinya bisa jadi filter air atau mungkin pencegah banjir dan lain sebagainya atau mengembalikan ekosistem gitu Pak. Nah, capaian target yang diharapkan Pak untuk penanaman pohon ini apa Pak? Ya sebetulnya kita yang pertama adalah tutupan lahan karena ini nanti difungsikan lagi untuk resapan air supaya tidak terjadi erosi dan juga air limpasan yang tinggi sehingga air itu bisa menjadi meresap ke tanah dan kedepannya tentunya ini pohon ini akan berfungsi sebagai filter dan sebagai penyedia air untuk di saat musim kemarau karena nanti musim hujan diserap oleh pohon dan musim kemarau juga dikeluarkan untuk air. Nah, saya dapat info rencana Gubernur Jawa Barat hari ini mau hadir. Betul? Belum hadir ya Pak? Infonya seperti itu. Oke. Makasih banyak atas waktunya Pak. Mantap Pak. Oke, tadi guys saya wawancara langsung dengan Dishub provinsi ya, Pak Iding ya, yang sebelumnya sudah pernah ketemu guys. Ini seperti ini guys. Oke guys, ini saya tengah meliput ya, update ya atau informasi terbaru Hibis Fantasi Puncak pada tanggal 27 Maret 2025 guys. Nah, progres pembongkaran ini memang sudah nyaris mencapai titik akhir guys. Hanya satu bangunan yang tersisa ya, itu biang lala guys, mungkin mau diangkut lagi. Nah, kita bisa lihat di belakang ini guys, tengah menanam pohon ini yang dilakukan dikerjakan secara bersama-sama dari berbagai instansi, mulai dari kabupaten kemudian sampai ke provinsi guys. Nah, ini kita bisa lihat juga luas tanah yang memang tergerus 21, sekian meter persegi itu memang setelah terbuka itu terlihat jelas ya. Oke guys, support terus guys Hibis Fantasi Puncak supaya hijau kembali guys. Kita tunggu kehadiran atau kedatangan dari Gubernur Jawa Barat guys. Mantap guys. Nah, ini jenis sawo guys, ini sawo merah katanya guys yang akan ditanam di sini. Jadi tidak hanya pohon kayu guys, jadi pohon buah juga ditanam di sini. Nah, ini tengah diangkut ya. Ini sedang tanam juga guys. Kita mau tanya-tanya aja jenis pohon apa yang ditanam di sini. Assalamualaikum. Aduh, langsung OTW info. Sengaja sini. Hah? Sengaja sini tadi. Sengaja kan langsung OTW saya kan. Sini pada diundur ya. Waktunya. Apa pada juhur? Ini pada juhur. Oh, nih, Varian saya mau tanya nih. Ini jenis saya lihat pohon buah tadi. Di mana? Ini nih, sawo. Jadi ada pohon buah di sini. Yang ditanam. Bagian pohon buah. Oh, durian ada. Ini mah sawo kecil. Oh, sawo kecil. Nah, ini kan bisa mendatangkan burung. Betul. Ya kan? Akhirnya dikembalikan ke fungsinya ya. Betul. Tapi lebih beragam lah. Beragam lah. Pohon yang ditanam ya. Gitu ya. Maksudnya dalam rangka biar tidak homogen. Iya betul heterogen. Mudah-mudahan ini jadi pilot project nih. Mudah-mudahan. Betul nggak? Depannya mudah-mudahan. Bu, selamat berjuang Bu untuk Indonesia hijau.
untuk anak cucu kita, Bu. Iya. Siapa lagi kalau yang bukan kita yang kalau nggak peduli, Bu? Kasihan nanti ya. Iya. Wah, ini udaranya keren banget nih, guys. Mantap. Varian, ini yang biang lala kenapa belum dibongkar? Saya kurang paham ini ya, kenapa ini belum dibongkar? Mungkin ini kali ya, Mungkin ya. Butuh mau kren diangkut dan kali ya, sekalian kali. Kayaknya butuh kren ya, butuh apa? Oh, betul. Energi lumayan ya. Ini agak banyak juga, Bang. Itu ternyata sungai di beton ya? Ya sungai yang awal itu. Ya Allah ya Rabbi. Itu yang udah saya Enggak, saya kemarin nggak sampai sana, di sini doang nih. sebenarnya di batal kecil nih. Oh, ada betonisasi sungai, guys. Makanya dulu kan waktu orang banjir itu nabrak itu Bang itu. Ke atas. Langsung ke sana ke arah itu. Oh, itu yang flyover itu jembatan. Sampai kecil ini. Oke. Gitu. Makasih infonya. Pokoknya kasih kabar aja ke saya kalau ini saya langsung meluncur. Ada Pak Kadis nggak di sini? Yang orangnya agak pendek-pendek gemuk ya. Situ dari situ. Coba saya ke bawah sampai lihat itu deh. Mereka mentok lagi. Iya. Makasih ya. Ya. Hari ini yang penting juga kayaknya ini gajian. Oh, gitu. Oh, gajian. Kalau nggak salah. Oh, berarti ada beliau ya. Mungkin apa? Oh, iya. Bener begini. Makasih ya. Saya ke bawah dulu. Ya, sama-sama. Oke, guys, saya mau lihat sungai ya. Oke, kita lihat sungai ya. Coba lihat sungai. Nah, ini sungai yang memang dirubah ya, yang tidak natural lagi, tidak alami lagi, guys. Tuh lihat. Jadi ada betonisasi sungai. Nah, artinya di sini saya sebagai orang awam ya, mungkin saya berteori gini. Ketika terjadi betonisasi sungai, artinya arus air yang turun dari atas itu semakin deras, guys. Ya itunya. Kalau natural misalkan ada bebatuan yang seperti ini yang masih asli original ya, itu air mungkin tidak akan terlalu kencang atau mungkin ada resapan juga. Nah, ini saya dapat info jembatan ini jembatan ketika air meluap deras dari atas sampai terjadinya banjir, kemudian merendam rumah warga sekitar, guys, terutama di daerah perkampungan pensiunan. Ini si air karena saking derasnya ya itu terjaga oleh flyover itu jembatan, guys. Akhirnya dia meluap ke darat. Nah, itulah yang menjadi banjir, guys. Itunya ya, karena luapan air yang tertahan oleh jembatan itu. Oke. Kita bisa cek, guys, ini, guys. Nih, gimana nggak alaminya nih air. Mantap pokoknya, ya. Oke, kita bisa lihat, guys. Nah, ini sayang kalau kita nggak manfaatin turun ke bawah, jadi nggak usah takut basah. Tuh, jernih. Langsung dari gunung, guys. Tuh. Pak, punten Pak. Kalau Pak Kadis ada nggak ya provinsi? Oh, tadi kata Varian di sini. Oh ya, makasih ya Pak. Nih guys nih, tuh, nih. Nah ini masih ini ya, tidak betonisasi. Ada juga beberapa yang beton. Kita lihat dari sana nih, di belakang ya. Pak, punten ya Pak. Nih guys. Nah ini guys, ini si air karena tertahan oleh ini guys, dia meluap ke atas, ke kiri, ke kanan, akhirnya terjadilah banjir. Ini yang masuk ke sini air ini, ya. Kemudian ini sepertinya kayak diratakan ya. Ini ada betonisasi sepertinya.
tuh rata semua.